Halo semuanya, kami dari kelompok 1, saya Daniel Lim, anggota kelompok saya Evelyn Tajar, Ruby Safira, dan Sriwa ini kami ingin menjelaskan mengenai pelaporan SPT. Yang pertama, apa itu SPT? SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, wajib pajak, kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Langkah-langkah pengisian dan pelaporan SPT. 1. Klik website DJP Online, isi nomor NPWP dan password. Jika belum punya akun, klik belum registrasi. 2. Berikut halaman DJP Online yaitu tampilan kartu NPWP. 3. Klik tombol garis 3 lalu klik lapor. 4. Terdapat menu lapor yang berisi pelaporan dan pra pelaporan, klik pelaporan. 5. Terdapat riwayat pelaporan untuk lihat sudah atau belum lapor. 6. Di atas riwayat pelaporan terdapat e-filing. 7. Klik untuk membuat SPT. Yang 8. Klik ya untuk pengusaha dan tidak untuk karyawan. Yang 9. Isi sesuai data. Jika penghasilan kurang dari 60 juta maka secara otomatis melampiaskan form 1770SS. Jika penghasilan lebih dari 60 juta maka akan muncul form 1770S. Yang ke-10, tampilan data formulir. Pilih tahun pajak untuk dilaporkan, 2021 untuk sekarang, lapor pajak 2020. Status SPT, pilih normal jika baru pertama kali mendaftar, kemudian pilih pembetulan jika sudah mendaftar kedua kalinya. 13. Persetujuan mengenai data yang diisi. Menjelaskan data apa saja yang akan diisi. 14. Daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, yaitu berisi nama, NPWP, nomor bukti, tanggal bukti, dan jenis pajak. 15. Isi penghasilan neto. 16. Isi penghasilan dalam negeri lainnya seperti royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lain. 17. Isi penghasilan luar negeri jika ada. 18. Isi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti warisan, beasiswa, klaim asuransi, dan lainnya. 19. Isi penghasilan pajak yang dipotong secara final jika ada. Jika ada, isi sumber jenis penghasilan DPP atau penghasilan brutonya. 20. Isi semua harta yang dimiliki baik berwujud maupun tidak berwujud. Masukkan kode harta, nama harta, dan harga perolehan. 21. Pilih ya jika ada hutang dan isi data sebenarnya, dan pilih tidak jika tidak ada hutang. 22. Isi jika memiliki tanggungan seperti contohnya anak dan istri, kemudian klik tambah dan input data keluarga dengan benar, kemudian klik simpan. 23. Isi sesuai dengan status, kemudian klik lanjut ke A. 24. Pastikan data yang terisi sudah sesuai dengan yang sebenarnya. 25. Pastikan PTKP dan PKP telah benar, kemudian klik lanjut ke C. 26. Pastikan PP 21 terutang sudah benar dan sesuai dengan tarif pajak, kemudian klik lanjut ke D. 27. Pastikan bahwa PPh dipotong sudah benar. 28. Pastikan PPh kurang lebih bayar sudah benar terhitung. 29. Isi angsuran PPh pasal 25 jika ada, kemudian klik lanjut ke pernyataan. 30. Pastikan bahwa data yang diisi telah benar, kemudian klik setuju dan klik selanjutnya. 31. Cek kembali apakah SPT yang didaftarkan sudah sesuai dan klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi. 32. Pilih media untuk pengiriman kode verifikasi, kemudian klik OK. 33. Masukkan kode verifikasi dan kirim SPT. 34. Klik 3 tombol yang ada di atas kanan, kemudian klik arsip SPT untuk melihat SPT yang telah didaftarkan. 35. Pastikan ikon tersebut diklik untuk melihat BPE atau bukti penerimaan elektronik. 36. Berikut merupakan contoh tampilan BPE atau bukti penerimaan elektronik. Manfaat dari pelaporan SPT secara online adalah menghemat waktu dan biaya karena dapat dilakukan kapan saja. E-filing juga mudah digunakan dan dimengerti. Jarang ada kesalahan perhitungan karena menggunakan sistem. Data pelaporan tersimpan dengan aman dan selalu tersedia. Lebih mudah dibandingkan dengan pengisian SPT secara manual atau dengan kertas. Selain itu, jika pebisnis melaporkan SPT, bisnis tersebut terlihat profesional karena taat pajak. Dan karena taat pajak, kondisi keuangan kita akan terbukti sehat dan legal. Taat pajak juga menjadi salah satu keuntungan karena kita akan dapat mudah mendapatkan pinjaman, dan yang paling penting kita sudah berkontribusi pada ekonomi dan pembangunan negara kita. Ayo membayar pajak. Pelaporan SPT dapat dilakukan mulai dari 1 Januari hingga 31 Maret. Jika kita terlambat melaporkan, maka kita akan didenda sebesar Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan atau usaha. Pelaporan SPT dapat dilakukan melalui website djponline.pajak.go.id.